Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak, ada apa ya Pak memanggil saya? Ya maaf ya ganggu waktunya. Oh iya Pak Rizal, nggak apa-apa. Ada apa ya Pak ya? Hari ini kita ngobrol ya sedikit lama waktunya tidak apa-apa ya. Oh iya Pak Rizal, nggak apa-apa Pak, silahkan. Akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu tampak murung dan tidak semangat ya. Bapak tahu kamu pun kan perwakilan ikut pertandingan MKKSK cabang olahraga tenis meja putri. Tapi Bapak melihat tampaknya kamu ini kurang percaya diri ya. Iya Pak, betul. Oke, hari ini kamu saya panggil untuk kita buat kesepakatan ya. Nah, kita setujui kesepakatan akhir pada pertemuan kita hari ini. Boleh Pak Rizal. Oke, hari ini kamu saya panggil untuk kita buat kesepakatan. Nah, kita setujui kesepakatan hari pada pertemuan kita hari ini. Nah, apa itu kalau dari kamu, Penny? Kok bisa seperti itu? Hmm, ini Pak, Feni maunya pada akhir kesepakatan pertemuan dengan Pak Rizal ini bisa menyelesaikan permasalahan Feni Pak. Ya, saya perhatikan memang kamu tidak bersemangat nih. Saya rasa kamu kurang percaya diri. Nah, kamu kurang percaya diri sebenarnya ada apa? Oh iya Pak Rijal, sebenarnya tuh Feni tuh tidak terlalu percaya diri atau kurang pede gitu Pak untuk menghadapi pertandingan tersebut. Karena Feni tuh kayak ngelihat gitu Pak, masih ada kawan-kawan yang memang lebih baik gitu Pak daripada Feni untuk mengikuti pertandingan tingkat kabupaten ini Pak. Ya, yang saya lihat itu ada yang lebih berkualitas, kayak ada Zia, ada Rita, ada Rosalinda, dan ada juga kakak ya yang bagus-bagus Pak. Jadi saya tuh kayak merasa apa gitu Pak, lebih agak mikir Pak. Nah, kira-kira nih, misalkan Bapak memberikan pertanyaan, kamu jawab ya. Ya, dalam pemahaman Penny, misalkan untuk pada kondisi hari ini, saat ini dari skala 1 sampai 10, kemampuan Penny dalam mengukur diri, dalam bermain tenis meja, kemampuan Penny itu dinilai di berapa ya? Yang ke berapa gitu nih? Maksudnya gimana ya Pak Rizal ya? Maksudnya itu ketika saya menyampaikan pertanyaan terhadap Penny terkait potensi diri Penny yang dimiliki terkait kemampuan kamu bermain tenis meja. Nah, kira-kira Penny berada di poin berapa nih dari teman-temannya yang lain? Oh iya iya, kalau Feni ya Pak ya, Feni tuh kayak ngerasa bisa Pak sebenarnya kalau dalam bermain tenis meja ya Feni pikir Feni mampu Kak berada di posisi 8. Tetapi Feni tuh kayak melihat ada kawan kayak Yeni yang lebih bagus untuk menjadi perwakilan sekolah kita di pertandingan tingkat kabupaten Pak. Jadi Feni tuh kayak merasa takut mengecewakan sekolah, seumpamanya nanti Feni gagal berprestasi di pertandingan tersebut, Pak. Nah, kamu sudah bisa mendeskripsikan diri kamu pertanyaan berikutnya. Kira-kira apa nih kekuatan kamu yang bisa membantu kamu untuk mencapai tujuan? Di mana kamu terpilih dan bisa mewakili sekolah kita mengikuti pertandingan MKKS Cup cabang olahraga tenis meja putri tersebut, kan? Oh iya Pak, Feni kalau untuk latihan ya Pak sudah Feni pelajari, Feni juga sudah terbiasa memegang bat ya. Kira-kira membutuhkan 2 hari lagi Pak, Feni bisa melatih smash semuanya. Tapi Feni sering merasakan masih sering gugup gitu Pak. Nah, kamu sudah tahu nih. Kemudian kira-kira kalau kamu sudah mengetahui ini, peluang apa sih yang bisa kamu ambil dengan kondisi kamu seperti ini? Kemungkinan Pak, kalau untuk masalah gugup sih, bisa Feni berlatih Pak, kemudian Feni juga bisa berusaha dengan kayak memanfaatkan cermin atau kaca untuk latihan, atau misalkan saja mengajak kawan untuk bisa membantu Feni Pak, misalkan Feni latih tanding, dengan kawan saya sebagai wasitnya. Nah, supaya Feni tuh kayak terbiasa tampil di hadapan orang lain gitu Pak.
Nah, saya tegaskan lagi, kira-kira apa hambatan yang kamu alami selama ini, Penny, ketika kamu ingin mencapai tujuan kamu, yaitu mengikuti pertandingan tenis meja. Ini Pak, gangguannya tuh saya tuh kayak masih merasakan rasa gugup gitu Pak yang berlebih, sehingga menghilangkan konsentrasi. Jadi tuh kayak Feni tuh dalam bertanding gitu Pak. Nah, jadi hilang gitu Pak, apa yang memang selama ini sudah Feni pelajari, sudah Feni latih gitu Pak Rijal. Oke, kalau dari Penny sendiri sudah tahu dong kondisi diri kamu, maka gambaran kamu kira-kira solusi apa yang bisa kamu lakukan selain berlatih tadi? Oh iya, iya Pak, mungkin bisa Feni praktekkan nanti ketika latihan eskul. Selain itu juga mungkin nanti Feni bisa perlu berlatih untuk sering bertanding di latihan gitu Pak. Oke, bagus. Dan itu sudah sangat brilian ya menurut Bapak nih. Oke, selain itu apa yang bisa kamu lakukan untuk mencapai tujuan selain adu tanding dengan teman saat latihan? Oh ini Pak, kayaknya Feni akan berlatih sungguh-sungguh nih Pak, dan mungkin menyendiri terlebih dahulu supaya nanti tuh Feni bisa mudah berkonsentrasi. Kira-kira strategi apa yang akan kamu lakukan, Pen? Mungkin selain menyendiri terlebih dahulu, Feni juga akan memakai strategi dalam memanfaatkan tembok, Pak, untuk terbiasa menerima pantulan. Oke, bagus. Nah, kira-kira untuk melakukan itu semua dibutuhkan waktu berapa lama dari kamu, Pen? Mungkin pelatihannya Feni lakukan setiap harinya ya, Pak, ya, dan mungkin Feni targetkan, dalam jangka waktu 3 hari, Pak, sudah bisa insya Allah, Feni lakukan ini semua. Nah, bagus sekali ya dari kamu, Pen. Nah, kira-kira apa ukuran keberhasilan dari apa yang kamu lakukan? Kalau sudah seperti ini, ya Feni bisa mengikuti lomba, Pak, dan saya, bisa juara juga. Nah, gitu dong. Kan bisa juara pasti membanggakan untuk sekolah kita ya. Nah, kira-kira bagaimana nanti untuk mengantisipasi adanya gangguan? Biasanya, Pak, gangguannya tuh kayak berupa rasa malas, Pak. Nah, itu yang mungkin bisa muncul pada suatu saat nanti. Nah, untuk itu, nanti Feni mengantisipasinya mungkin dengan memotivasi diri, Pak. Baik, artinya sudah ada bentuk antisipasi yang bisa kamu terapkan ya. Nah, saya hanya menggaris bawah bahwa kalau sudah terpilih dari sekolah untuk mewakili lomba berarti kamu memiliki potensi yang sangat besar tuh, Pen, untuk mengikuti lomba tersebut. Nah, mudah-mudahan kamu bisa mempertahankan dan meningkatkan rasa percaya diri kamu itu karena diberi amanah itu adalah suatu tanggung jawab yang sangat besar. Nah, kira-kira apa komitmen terhadap rencana semua ini, Pen? Eee, untuk komitmennya ya, Pak, yang bisa Feni lakukan insya Allah ya akan terus berlatih hingga sampai pada hari perlombaan, Pak. Oke, kalau sudah seperti itu, kira-kira apa dan siapa yang bisa menjaga komitmen kamu, Pen? Oh iya Pak, mungkin nanti Feni minta bantuan, oleh coach Tatang selaku pelatih dan pembimbing yang mungkin bisa membantu Feni untuk terus mengingatkan dan memotivasi. Dan mungkin bisa juga Pak, besti Feni ada Kakak dan juga Rita. Wah, sangat berpengaruh ya seorang teman ya dalam membantu kamu. Ya sangat berpengaruh sekali Pak, soalnya kan besti Pak, deket banget. Eh, Baik, kalau sudah seperti ini, apa tindak lanjut dari sesi coaching ini? Baik Pak, mungkin yang akan Feni lakukan adalah yang sudah tadi Feni rencanakan serta membuat suatu refleksi diri Pak Rijal seperti itu. Baik, bagus. Nah, kira-kira kapan kita akan melakukan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Kalau bisa 2 hari dari sekarang boleh tuh Pak Rijal atau 3 hari dari sekarang juga boleh Pak. Nah, baik, insya Allah Bapak bisa meluangkan waktu untuk tindak lanjut sesi coaching ini ya. Baik Pak Rijal, terima kasih. Baik, melihat pertemuan kita hari ini nampaknya sudah ada solusi nih. Dan insya Allah kamu semakin percaya diri. Ya harapannya di dalam diri kamu
mulai dari hari ini sudah tumbuh rasa percaya diri kamu, Pen. Iya Pak, tinggal rasa gugup aja nih Pak. Baik, kalau nanti sudah ketemu Bapak terbiasa, maka rasa gugup itu akan hilang seperti itu ya Pak ya. Sebenarnya itu juga permasalahannya yang biasa karena seluruh peserta lomba juga pasti merasa gugup yang sama kan ya Pak ya. Eh, Kalau saran Bapak nih, jadikan hal tersebut menjadi pembiasaan kamu dengan menganggap wasit ataupun para penonton pertandingan kamu adalah dianggapnya yang tidak ada lah, intinya seperti itu, sehingga akan memudahkan mindset kamu menghindari rasa gugup tersebut, Pen. Oh iya Pak, mohon bantuannya ya Pak Rizal ya. Terima kasih. Baik, cukup ya. Demikian kesepakatan tindak lanjutnya terkait permasalahan Penny hari ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rizal, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Feni. Bisa minta waktunya sebentar nggak? Saya ingin ngobrol sebentar dengan Ibu, apa boleh? Waalaikumsalam nak. Wah, dengan senang hati. Mari sini. Apa yang bisa diceritakan pada ibu? Begini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam satu pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya Bu. Kira-kira apa yang bisa ibu bantu? Yang Rita ingin capai di akhir diskusi ini? Ini Bu, saya hanya bisa hmm, kira-kira apa ya? Saya ingin mendapat solusi Bu dari masalah saya ini. Terus ada lagi Rita? Hmm, Kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya Bu agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar. Oh, baiklah. Sebelumnya bisa Rita ceritakan nih, hal apa yang membuat Rita merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran? Saya bingung Bu, saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru Bu dalam hal pemberian nilai ulangan. Apa yang membuat merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini Bu, guru tersebut kan membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali saya. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuat Rita nih merasa tidak adil dengan guru Rita membuka les privat tersebut? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan nggak adil, Bu. Para murid yang ikut les guru tersebut dapat nilainya lebih baik dari saya. Oh, begitu ya rupanya. Baik-baik. Ibu mulai memahami mengapa Kakak dan juga Yeni selalu bisa mengerjakan soal dengan baik selama ini. Selain nilai yang Rita dapatkan nih dari ulangan, hal apa lagi yang membuat Rita merasa tidak nyaman? Saya juga merasa nggak nyaman, Bu, ketika guru tersebut sering menyindir les anak yang mau ikut les privat. Boleh Ibu tahu seperti apa bentuk sindiran tersebut? Beliau berkata, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memang memiliki kesulitan dalam belajar. Apa nih yang kira-kira membebani pikiran Rita setelah guru tersebut berkata demikian? Ya, saya jadi merasa tersindir aja, Bu. Kan saya tidak ikut les privatnya. Seperti itu ya rupanya. Iya, Bu. Saya merasa tidak nyaman. Saya menjadi berpikir kalau teman-teman mendapatkan nilai yang lebih baik karena mengikuti les privat tersebut. Selama ini nih, langkah-langkah apa yang telah Rita lakukan untuk mengobati rasa ingin tahu Rita tentang hal itu? Saya ini suka bertanya kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut, Bu. Apa nih yang Rita tanyakan pada teman-teman? Saya bertanya pemahaman ke Kakak dan Yeni tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut. Lalu apa kata temannya Rita?
Kakak dan Yeni bilang lebih paham Bu dengan penyelesaian soal-soalnya. Kakak dan Yeni kan dilatih dengan berbagai jenis soal. Dan kakak dan Yeni belajar lagi ketika di rumah dengan contoh soal lainnya. Kalau dari Rita nih, Rita sendiri, kira-kira apa yang ingin Rita lakukan? Begini Bu, saya sebenarnya berencana untuk menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya. Terus kenapa tidak Rita lakukan? Sayanya masih ragu Bu, takut dimarahin. Apakah sebelumnya Rita pernah dimarahi beliau? Tidak sih Bu, belum pernah. Kenapa tidak Rita coba aja? Iya juga sih ya. Maka saya mencoba menemui guru tersebut ya Bu. Bagus. Nah, setelah Rita bertemu dengan guru tersebut nih, kira-kira apa yang ingin Rita sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les privat dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai kecil. Bagus. Nah, sekarang ayo lakukan itu. Selain itu, apa nih kekuatan yang Rita miliki sehingga Rita tuh merasa yakin mendapatkan nilai yang tinggi walaupun tidak ikut les? Saya suka belajar, Bu. Setiap sore saya selalu mengulang pembelajaran hari tersebut dan latihan soal. Selain itu, saya selalu membuat catatan yang rapi. Saya juga suka menonton video tutorial di YouTube jika tidak ada yang saya pahami. Tapi akhir-akhir ini sejak pandemi, orang tua saya kehilangan pekerjaan dan beralih berjualan jajan. Saya terpaksa membantu orang tua saya berjualan jajan pada sore hari. Apakah hal tersebut mempengaruhi pelajarannya Rita? Saya rasa berpengaruh, Bu, karena waktu belajar saya kan jadi berkurang. Nah sekarang coba Rita pikirkan kembali nih tentang nilainya Rita. Apakah disebabkan karena Rita tidak ikut les atau karena kurang belajar? Mungkin juga ya, Bu ya. Ya, menurut Rita nih, apa yang bisa Rita lakukan? Untuk ikut les saya tidak mungkin, Bu, karena saya tidak punya uang untuk bayar les. Tapi saya akan minta bantuan kakak dan Yeni, teman saya. Dia kan ikut les, biasanya dia bisa menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Nah, jadi apa rencana Rita dalam mencapai tujuan tersebut? Satu, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan ke guru bahwa saya tidak bisa ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Yang kedua, selain itu saya akan mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan. Yang ketiganya, saya akan belajar lebih giat lagi sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya nggak ikut les. Jika saya menemui kendala, saya akan minta bantuan Andi dan Sherly. Bagus, ya Ibu sangat suka rencana itu ya, rencananya Rita. Lalu komitmen apa nih yang Rita lakukan untuk menjalankan rencananya ini? Saya besok pagi akan menemui guru tersebut di sekolah, Bu. Selain itu, saya akan belajar dengan lebih giat lagi. Siapa nih yang akan Rita mintai bantuan untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan kakak dan Yeni untuk mengingatkan saya dan membantu saya belajar. Nah, bagus sekali ya, Ibu sangat setuju. Terima kasih ya Bu ya, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Iya, sama-sama nak. Sama Farijal ya. Assalamualaikum Farijal. Iya. Waalaikumsalam. Silakan. Iya, kemarin Farijal bilang ya ada yang ingin didiskusikan dengan saya ya Pak ya. Iya, Bu, ada yang mau saya ceritakan sama Ibu. Baiklah. Kebetulan anak-anak sudah pulang kan ya, berarti kita bisa ngobrol sekarang. Bapak sibuk gak? Iya, Bu, kerjaan saya juga kebetulan udah selesai nih untuk sekarang. Nggak ada jam lagi kegiatan belajar mengajar. Terima kasih waktunya ya, Bu. Baiklah, santai aja Pak, nggak masalah. Sebenarnya apa yang ingin Bapak bicarakan dengan saya?
Ini Bu, kemarin kan saya disupervisi oleh pengawas saat saya mengajar. Terus kayaknya ada yang salah dalam proses itu, Bu. Oh begitu, berkaitan dengan masalah apa itu? Dengan terus yang Bapak harapkan dari diskusi kita hari ini apa ya? Ya, saya inginnya kita ketidaknyamanan di hati saya ini tentang masalah saya kemarin ada solusinya, Bu. Jadi saya berharap Ibu bisa kasih saya masukan begitu. Hmm, memangnya permasalahannya bagaimana tuh Pak? Sehingga sepertinya Bapak benar-benar gelisah dan merasa tidak nyaman. Itu loh Bu, kemarin saya disupervisi oleh pengawas saat saya mengajar dan kebetulan saat itu saya mengajarnya tidak menggunakan buku teks, tapi saya menggunakan media yang lain, Bu. Oh begitu. Terus Iya. bagaimana respon pengawasnya? Nah, itu yang jadi masalahnya, Bu. Beliau menginginkan guru mengajar harusnya pakai buku teks, katanya gitu, Bu. Oh begitu. Kalau saya boleh tahu, mengapa Bapak mengajarnya tidak menggunakan buku teks? Ya, saya kan sudah buat PowerPoint, Bu. Saya mengajarnya juga udah pakai proyektor, alat peraga juga saya menyiapkan. Saya juga mengajarnya tetap mengacu pada kurikulum. Nah, kenapa saya masih harus pakai buku teks? Seperti itu, Bu. Iya ya. Terus Bapak sudah menjelaskan itu enggak belum sama pengawas? Sudah, Bu, tapi sepertinya beliau tersinggung dan tidak menerima penjelasan saya seperti itu gitu, Bu. Oke. Wah, PPT itu kan pada rangkuman materi juga ya dari buku teks. Tapi mungkin pemahaman pengawas tentang hal ini tidak sama dengan cara berpikir kita. Sehingga beliau maunya apapun media dan bahan ajar yang kita pakai, buku teks tetap menjadi acuan. Mungkin seperti itu ya pemikiran pengawasnya. Mungkin juga ya, Bu. Terus kira-kira solusi apa yang Bapak pikirkan untuk masalah ini? Ya karena pengawas sepertinya juga harus hal ini kepada sekolah dan cepat atau lambat ya saya pasti juga akan dipanggil kepala sekolah nih, Bu. Saya harusnya siapkan jawaban sesuai kondisi dan alasan saya tadi, Bu. Benar juga sih, sepertinya kepala sekolah juga harus tahu alasan Bapak dalam hal ini biar tidak hanya menelah satu laporan saja dari satu pihak. Nah, apakah Maksudnya Bapak saya juga begitu. Bapak Ya punya maksudnya saya solusi juga lain begitu. nggak? Punya solusi lain nggak kira-kira apa alasan nanti yang akan apa alasan nanti yang tidak diterima oleh kepala sekolah? Bagaimana ya, Bu? Apa saya harus minta maaf pada pengawas dan membuat perlengkapan mengajar sesuai yang beliau inginkan gitu? Hmm, alternatif solusinya apa ya? Bapak mungkin harus menyiapkan solusi alternatif sekiranya alasan pertama tidak diterima dan bisa jadi malah memperuncing masalah, memperuncing suasana ya. Iya Bu, tapi saya tetap akan pada rencana pertama dulu. Sekiranya itu tidak berhasil dan tidak menyelesaikan masalah yang ada di antara saya dan pengawas atau Bapak Kepala Sekolah tidak terima gitu ya Bu ya. Maka saya akan pakai cara yang kedua begitu saja ya Bu. Mungkin kayak gitu aja ya. Eh, nanti bisa di ini lagi ya Pak ya, apakah bisa atau tidak? Eh, Bapak sendiri gimana perasaannya kalau apa masalahnya belum selesai? Saya juga tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan membebani saya gitu Bu. Nah, sekarang kita susun komitmen nih, kira-kira kapan Bapak akan menindaklanjuti masalah ini? Saya nunggu dipanggil kepala sekolah Bu. Tunggu dipanggil kepala sekolah. Kenapa? Eh, Iya sih, berarti baiknya saya menghadap kepala sekolah saja ya, Bu. Nggak usah nunggu dipanggil. Berarti saya akan menghadap kepala sekolah menceritakan kronologi persoalan gitu yang ada antara saya dengan Bapak pengawas. Saya juga akan bercerita alasan saya tidak memakai buku teks gitu. Nanti kalau Bapak kepala sekolah juga tidak menerima alasan saya dan menilai yang saya lakukan memang salah, ya artinya saya yang harus minta maaf dan merubah gaya mengajar saya gitu.
Karena kalau kepala sekolah juga menganggap ini sebagai satu kesalahan, mungkin saya memang salah, jadi saya yang harus memperbaiki diri, Bu. Iya ya, terkadang memang sesuatu yang menurut kita tepat belum tentu baik menurut ukuran orang lain ya. Bapak bijaksana sekali. Jadi kapan Bapak akan menghadap kepala sekolah? Kapan ya kira-kira menurut Ibu baiknya? Coba Bapak ini pikirkan lagi. Secepatnya atau gimana? Kalau ingin Ya, masalahnya Bu. selesai. Ya, Bu, mungkin sebaiknya memang demikian. Besok selesai mengajar, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih sarannya ya, Bu. Iya, sama-sama. Aduh, sama-sama. Semoga masalah ini segera selesai ya Pak Rijal ya. Jadi Pak Rijal juga bisa bekerja dengan nyaman. Oke, Bu. Mungkin. Terima kasih, Bu, sarannya.